Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM F0271231001. Nah, di sini saya lagi kuliah lapangan, mata kuliah Manajemen Layanan dan Jasa. Nah, di sini saya kuliah lapangan langsung di UPA Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya, yang mana saya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari pustakawan-pustakawan di perpustakaan Untan. Solusinya ya kan, kemudian bagaimana penindakan gitu kan, eksekusi dari apa-apa resiko yang akan kita lakukan tadi untuk mencegah, untuk menghindari gitu kan. Nah, mungkin kita mengidentifikasi dulu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita di perpustakaan nggak tadi jenis layanan kita ada apa saja ya kan. Pertama kali tadi kita masuk ya kan, itu resiko enggak? Resiko apa? Menghambat waktu. Kan? Nah, semacam itu bagaimana nih solusinya gitu kan? Nah, itu artinya gimana? Ada yang mau tanya dulu? Pak tadi? Alatnya diperbanyak, Pak. Alatnya diperbanyak. Nah, berarti itu solusi ya? Yeah. Solusinya diperbanyak alatnya. Oke. Itu kemudian ya, nanti apalagi saya itu Nah, baiklah, tadi itu kita sempat membahas mengenai pelayanan. Nah, bapaknya itu menyebutkan ada pelayanan sirkulasi dan referensi. Nah, untuk itu kita mengambil contoh seperti tadi, kami pas registrasi ingin masuk ke perpustakaan sempat mengantri panjang. Nah, hal itu menjadi sebuah resiko, jadi terhambatnya untuk kita cepat masuk ke perpustakaan. Nah, untuk solusinya itu tadi kita berdiskusi bahwa solusi dari keterhambatan tadi itu bisa juga menggunakan cara menambah komputer agar lebih cepat, dan jika terjadi keramaian juga itu ada lebih banyak lagi komputernya yang bisa kita gunakan. ya, kecepatannya, bandwidthnya, kemudian sistem aplikasinya sendiri. Tentu harus ada programmer atau yang bisa membuat sistem bagaimana mereka bisa mengcoding social system segera merespon. Itu kan ada aplikasinya ya, itu memang nanti berkaitan dengan IT, dan itu kendala-kendala itu kalau kita punya tenaga IT atau punya itu kita sampaikan nantinya kan. Nah, kemudian ada resiko di saat itu, apalagi setelah itu kita kalau antrian panjang, resikonya tadi ya kan, bisa jadi terjadi desak-desakan, bisa jadi kalau sampai kredit sekali. Pernah kita melihat konser yang begitu antusias sampai ada yang pingsan gitu kan. Tapi mungkin kan di perpustakaan nggak sampai segitunya kali ya. Sampai ada yang pingsan. Tapi itu kan namanya manajemen resiko ya kan. Manajemen resiko itu ya tergantung bagaimana bidang pekerjaan itu juga, karena resiko itu kan ada level-levelnya gitu kan. Kalau di dalam perusahaan itu atau ada namanya K3 kan. K3 itu apa coba? Saya nggak tahu. Nah, tadi itu bapaknya menjelaskan mengenai resiko yang terjadi apabila di komputer registrasi atau di web streamnya tersebut terkena error atau seperti gangguan dan lain-lain sebagainya itu. Nah, jika pustakawan atau petugas-petugas lainnya tidak bisa membackupnya, pastinya solusi mereka memanggil orang TIK atau memang orang IT yang bisa membackup cara-cara mengembalikan agar lebih steril lagi. Kira-kira terjadi di dalam layanan simulasi. Nah, di sini itu bapaknya menanyakan kepada kami apa saja sih resiko yang terjadi di pelayanan sirkulasi. Nah, di sini kami menjawab ada seperti keterlambatan keterlambatan pengembalian buku, seperti bukunya kembali dengan keadaan rusak atau hilang. Nah, di sini bapaknya juga memberikan antisipasi atau solusi yang terjadi pada risiko tersebut. Nah, tadi itu bapaknya juga membahas mengenai risiko layanan sirkulasi. Nah, terutama ketika keterlambatan pengembalian buku. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu
perpustakaan tersebut itu pastinya sudah memberikan tanggal pengembalian di kertas yang di belakang buku, yang di lidah buku tersebut. Nah, kedua, pastinya dari pustakawan juga ada mengingatkan kepada pemustaka yang meminjam buku tersebut melalui aplikasi seperti Slim. Nah, itu tuh nanti ketika hamin jam atau hamin hari waktu untuk pengembalian, itu ada notif untuk mengingatkan pemustaka tersebut mengembalikan bukunya. Dara Juanti. Dara Juanti. Nah, oke. Nah, jadi mau nanya Pak, kalau misalkan mati lampu kan, terus mungkin ada pengunjung yang lagi registrasi. Nah, itu tuh kan nanti mati. Jadi Iya. keganggu nggak proses registrasi? Iya, pasti terganggu, ya kan? Karena kita menggunakan perangkat elektronik, sumber dayanya adalah listrik, ya kan? Listrik. Antisipasinya apa kira-kira di kita? Catat manual. Kemudian supaya sistem itu tetap berjalan, Genset. artinya dalam beberapa menit ya. Kan ada gedung kuliah B ya, di belakang itu ada kotak itu, ya itu sebenarnya genset itu. Jadi begitu mati lampu yang dari arus dari PLN, genset itu otomatis akan nyala. Kenapa? Iya, itu sebenarnya 5 gedung. Kita kan ada 5 gedung nih, gedung kuliah A, B, ya, A, B, gedung konferensi, gedung perpustakaan, ada satu gedung depan ekonomi itu apa itu? Lab dasar. Nah, itu sebenarnya. Nah, tadi itu ada teman saya bertanya mengenai risiko terjadinya mati lampu tiba-tiba ketika sedang banyaknya yang mengakses pastinya banyak mengakses dari entah itu sedang mengerjakan tugas atau lagi bekerja, nah atau akses dari registrasi atau seperti kayak lampu-lampu dan AC-AC lainnya. Bagaimana sih ketika terjadi mati lampu? Apakah ada antisipasi dari perpustakaan tersebut? Nah, bapaknya menjawab, di perpustakaan Untan sudah memiliki antisipasi atau solusinya, yaitu adalah mempunyai AC yang besar yang bisa menaungi perpustakaan Untan tersebut. Nah, untuk AC-nya itu ada di dekat kulber B itu yang besar. Nah, hal itu adalah sebagai solusi ketika terjadi mati lampu di perpustakaan Untan. Jadi pertanyaan saya tuh tadi kan Bapak ada menyinggung kok misalkan kayak registrasi pakai Slim tadi ada error, itu biasanya manggil dari IT ya. Jadi kayak pertanyaan saya tuh kalau di perpustakaan ini emang udah ada orang IT khusus atau ketika ada kendala dari teknologi untuk memanggil orang IT? Iya, nah, tapi itu ada manajemen kepegawaian ya. Nah, antisipasi saat ini di kami belum ada tenaga IT-nya. Ya, memang idealnya kita tentu harus punya tenaga IT, ya kan. Tapi di kami alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman fungsional pustakawannya itu yang sedikit bisa Paham. menyediakan atau menginstalasi sistem informasi tadi, ya kan. Nah, apalagi sekarang kan aplikasi ini mudah ya kita dapat ya, yang open access tuh seperti apa tadi? Slim. Kemudian apa lagi? English Lite, pernah dengar Belum. ya. Nah, English Lite itu juga open access. Nah, dan itu juga ya mungkin makanya untuk mahasiswa D3 juga ada mata kuliah tentang IT ya. Ada. Nah, IT itu ada pembekalan minimal adalah dasar. Nggak mesti, jadi nggak ketergantungan terhadap tenaga IT itu juga bisa kita minimalisir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal yang lebih expert, ya kan, apa yang lebih berkaitan dengan security, ya kan, kalau memang itu kan perlu memang orang ahlinya gitu kan. Mungkin kalau kita sekedar menjalankan gitu kan, tapi license kita belum punya gitu kan, tapi sekedar menjalankan menghidup, kalau kita ibaratnya kita punya kendaraan itu ya yang penting kita bisa menjalankan dulu gitu kan. Makanya minimal kita punya kompetensi berkaitan dengan IT juga diperlukan sebagai pustakawan. Bukan berarti kita harus udah itu kan ranahnya orang IT gitu kan. Kalau seperti itu nanti kita tentu tidak
bisa berjalan. Memanfaatkan teknologi tadi gitu kan. Akhirnya kita kembali ke sistem manual juga gitu kan. Nah, di saat ini kan di perpustakaan online ya tadi, tapi kita bekerja sama dengan TIK. TIK memang itu adalah unit atau unit. Nah, saya tadi sempat juga bertanya mengenai bagaimana sih jika terjadi error atau bermasalah lah pada jaringan web atau aplikasi-aplikasi yang sedang digunakan oleh pustakawan untuk bekerja di perpustakaan tersebut, atau entah itu dari web stream untuk registrasi dan lain-lainnya. Apakah di perpustakaan tersebut sudah memiliki orang TIK atau IT yang khusus di perpustakaan tersebut? Nah, untuk itu saya sudah mendapatkan jawabannya bahwa untuk di perpustakaan Untan sendiri belum mempunyai orang TIK atau IT yang khusus bekerja di perpustakaan tersebut. Hal itu karena untuk masalah hal-hal yang kecil mengenai error atau ada yang bermasalah pada teknologi khususnya, itu di perpustakaan tersebut juga sudah ada juga ada pustakawan atau petugas lainnya itu yang bisa menghandle permasalahan tersebut. Tetapi jika memang permasalahannya itu memang sulit atau memang di luar jangkauan dari petugas-petugas di perpustakaan tersebut untuk menghandlenya, maka akan memanggil langsung orang TIK. Nah, khususnya di perpustakaan itu juga sudah bekerja sama juga dengan orang TIK yang ada di dekat gedungnya yang di dekat Fakultas FEB tersebut. Dan itu sudah kena serang hacker. Tapi istilahnya hacker itu bukan hacker yang rusak ya. Kalau hacker yang rusak apa istilah? Cracker ya. Cracker itu bukan hacker ya. Cracker atau hacker. Hacker adalah orang yang mencoba belajar dia melihat kelemahan-kelemahan itu, kadang memberikan solusi atau memberi peringatan. Nah, itu karena tadi keterbatasan IT kami kalau sudah kita kan pernah kita online kan gitu kan, pasti ada penyusup. Dan itu pernah kami, dan sering dan itu terkadang kami mendapat semacam notif dari TIK, Pak Imam, itu komputer servernya kena serang tuh. Nah, saya coba lihat, nanti di situ dia akan meninggalkan pesan tuh, ya kan? Dihack oleh siapa. Nah, antisipasinya apa? Kira-kira apa? Ya, tentu memperkuat sistem, melakukan updating sistem. Update sistem itu harus sering-sering dilakukan. Kalau kita punya HP, contoh ya, kita punya HP, pernah nggak tahu update sistem? Nah, Upgrade sistem. Itu ada berkaitan dengan security keamanan. Karena kalau teknologi itu bukan saat ini, besok itu bisa jadi sudah berubah. Tapi kita tidak menyadari ya, kita hanya bisa gunain aja. Tapi kadang-kadang itu tadi update ada fungsi tadi untuk menutup celah atau celah-celah terhadap security tadi ya. Di sistem kami juga seperti itu. Nah, antisipasinya tadi adalah kita kalau tidak ya tentu kita harus belajar juga ya berkaitan dengan security dengan apa. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan kalau terjadi, supaya hal itu kalau ternyata terjadi kerusakan sampai merusak ya, apa yang tentu adalah lakukan backup. Itu yang utama, kita harus melakukan backup data, backup. Nah, tadi juga sempat teman saya bertanya mengenai bagaimana sih resiko ketika terjadi hacker pada data-data yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, solusi dari pustakawan tersebut yang pertama adalah mengupdate data-data. Nah, pastinya sering dilakukan pengupdatean data. Nah, setelah itu juga pustakawan dan petugas di perpustakaan tersebut juga harus membackup data juga selain data-data yang ada itu. Jadi ada dua cara, yaitu diupdate datanya dan kedua itu adalah membackup data-data yang ada untuk mengantisipasi hacker yang ingin membobol data-data tersebut.
Baiklah, di sini saya menuju ke ruangan sirkulasi yang dimana kalau kita ingin meminjam buku atau koleksi-koleksi lainnya, ini kita langsung saja ke menuju ruangan ini. Nah, di sini kita juga menanyakan bagaimana peraturan peminjaman buku-buku di perpustakaan Untan. Nah, untuk peraturannya itu kita bisa meminjam satu orang itu 4 buku dengan judul yang berbeda. Nah, untuk aturan ketika kita mengembalikannya itu terlambat, itu kita dikenakan denda Rp500 per buku dan juga per hari. Ketika kita lambat 1 hari berarti Rp500 satu bukunya. Ketika 4 bukunya berarti kalau 1 hari sebesar Rp2.000. Nah, untuk tanggal pengembalian itu pastinya sudah ada terletak di belakang buku tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari pustakawan, yang dimana ada pemustaka yang menyimpan buku yang habis dipinjamnya itu sembarangan. Maka dari itu sebelum melakukan mereka meminjam itu, pustakawan juga sudah mengantisipasi untuk setelah menggunakan buku-buku tersebut harap diletakkan di atas meja. Nah, ini adalah penjelasan mengenai resiko ketika pemustaka ada menghilangkan suatu buku yang dipinjam di perpustakaan Untan ini. Nah, untuk solusinya itu dari perpustakaan Untan adalah boleh mengganti dengan buku lainnya tetapi temanya sama atau judulnya sama, walaupun pengarang atau dan lain-lain atau terbitnya itu berbeda dengan yang buku yang dihilangkannya. Nah, di sini juga ada membahas mengenai solusi untuk mengantisipasi agar pemustaka itu bisa berteratur dalam menggunakan koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan dengan cara semisal masih mahasiswa baru itu dilakukannya orientasi agar tidak terjadi kesalahan. Hal tersebut agar mahasiswa mengetahui aturan yang ada ketika mereka selesai menggunakan buku tersebut. Pustakawan sangat mengharapkan mereka menyimpan kembali ke meja pustakawan agar pustakawan mudah dalam menyusun buku itu kembali. Baiklah, itu saja laporan dari kuliah lapangan saya di UPA Perpustakaan Untan yang bertema Manajemen Risiko Layanan Perpustakaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.